Halo, selamat bergabung teman-teman yang menyaksikan rekaman ini. Teman-teman bisa menyaksikan di YouTube ya, yang pasti, dan juga di podcast. Oke. Dan hari ini Kak Isana tidak sendirian. Kak Isana mengundang seseorang yang sangat-sangat spesial. Seseorang yang sudah aku tahu tuh lumayan lama ya, teman SD, duduk sebangku, teman SMP, SMA, kuliah, satu tempat, satu alma mater semuanya. Dan temanku ini prestasinya menurutku luar biasa banget kayak gitu. Jadi aku sangat mau untuk dia bisa sharing ke teman-teman semua tentang pengalamannya dia, tentang pencapaian-pencapaiannya dia, dan kenapa sampai dia mau mengusahakan segitunya, kayak gitu. Ya, judul hari ini tuh adalah wanita sekolah tinggi untuk apa gitu. Cewek sekolah tinggi itu untuk apa sih? Kayak gitu kan, ujung-ujungnya juga menikah, ujung-ujungnya juga ngurus anak kayak gitu. Ngapain sih sebegitunya kayak gitu. Dan sedikit bocoran ya, nanti kakak ini bisa mengklarifikasi nih. Kakak ini dulu itu pernah menjadi finalis Putri NTT loh teman-teman. Terus dia pernah kuliah di Amerika, di Inggris. Jadi saya tuh benar-benar kagum dengan dia juga. Nah, kita langsung aja ya, daripada saya ngomong-ngomong terus teman-teman semuanya. Silakan Kak Hestin memperkenalkan diri, ya siapa, dan ya semua hal lah yang butuh diperkenalkan kepada teman-teman semua yang mendengarkan. Silakan. Wow, sebuah perkenalan yang terlalu dahsyat ya. Sampai malu nih. Iya, perkenalan, nama saya Hestin Klas. Saya asli orang Nusa Tenggara Timur, sekarang tinggal di Kupang bersama orang tua juga di Kupang. Sahabat dari Nona Ibu Isana dari kecil. Iya. Terus bagaimana Mak dengan hal-hal tadi? Benar atau tidak? Ya, Ya ya tentang sebenarnya agak malu ya enggak lah. Gimana Mak? diperkenalkan. Mm-mm. Ya, betul, Mak Ista. Betul ya, betul. Jadi betul loh teman-teman yang saya kasih tahu di depan tadi. Nah, kalau gitu langsung aja nih. Menurut Kak Hestin aja ya. Menurut Kak Hestin, perlu atau tidak seorang cewek itu untuk sekolah tinggi? Jadi lebih dari S1 itu perlu nggak sih? Iya, kalau ditanya pendapat saya pribadi, pasti saya menjawab perlu dan penting, seperti itu. Tapi memang semuanya kembali lagi kepada pribadi ya, pribadi orang tersebut. Apakah memang memiliki passion atau panggilan untuk bisa sekolah lebih lanjut dan untuk menambah lagi, memperkaya ilmu, memperkaya keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika itu dirasa perlu dan penting. Tapi jika pilihan itu diberikan kepada saya, tentu saya menjawab perlu dan sangat penting sekali bagi seorang wanita untuk bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Jadi intinya menurut Kak Hestin secara pribadi perlu ya dan penting kayak gitu. Iya, betul sekali Kak Isa. Ya, bisa nggak Kak Hestin itu menceritakan dulu itu kan background ilmunya teknik elektro ya? Iya kan? Teknik elektro, Betul. lalu Kak Hestin itu setelah dari elektro itu ke alur yang mana kayak gitu sampai sekarang? Kan sekarang nih bekerja di sebuah LSM kan? Iya. Iya. Ya, nah coba Kak Hestin bisa ceritakan dengan singkat dari elektro lalu sampai ke titik ini tuh bagaimana sih? Betul sekali ya. Perjalanan hidup yang sangat berliku-liku dan
sepertinya saya juga kadang-kadang ketika flashback melihat banyak hal yang sepertinya Tuhan izinkan terjadi ya untuk mendidik dan mengajar lebih banyak hal lagi. Pertama saya mendaftar di kampus tempat saya berkuliah jurusan S1 Elektro itu dikarenakan Kak Isan. Kak Isan waktu itu teman sebangku, dan Kak Isan waktu itu menyiapkan formulir, kalau tidak salah ya, Kak Isan ya. Dan waktu itu saya tidak mengetahui sekali tentang kampus Petra, jurusannya, saya sama sekali tidak tahu, dan punya harapan lain begitu ya, tempat studi lain, belum pernah berpikir akan studi di Surabaya. Lalu Kak Isan inilah yang membawa formulir, lalu menyatakan pada saya bahwa ayo Tin kita daftar sama-sama gitu ya. Waktu zaman sekolah itu kan kayaknya teman persahabatan itu penting sekali ya. Jadi kalau daftar sama-sama, ikut les sama-sama gitu ya. Tunggu angkot pulang sama-sama. Jadi memang persahabatan waktu sekolah itu sangat sering kali menentukan pilihan-pilihan hidup kita. Lalu ketika di bawah formulir tersebut, saya juga berpikir, oke, tidak ada salahnya juga. Walaupun dalam hati dan pikiran saya waktu itu tidak ada sama sekali gambaran masa depan. Kalau boleh jujur ya, visi misi hidup itu sama sekali blur. Jadi memang hanya berpikir untuk oke, setelah SMA berarti kuliah. Dan ada juga harapan-harapan dari orang tua ya waktu itu. Cuman saya tidak punya jalur cita-cita secara strict, lurus, sudah ada gambaran, tidak ada. Jadi memang hanya mengikuti arus. Jadi waktu Kak Isan mengajak, saya juga mengiyakan, oke, kayaknya menarik juga untuk diisi. Walaupun dalam hati kecil saya tidak pernah terbersit bahwa pasti saya akan diterima dan akan ikut berangkat gitu ya. Singkat cerita, saat memilih jurusan, saya bertanya kepada salah satu guru wali kelas waktu itu, Pak Tom, Pak, saya ambil jurusan apa ya Pak? Ini serius begitu. Dan Pak Tom akhirnya menyatakan karena banyak sekali jurusan ya, ada teknik, ada ekonomi, dan lain sebagainya. Dan saya sebenarnya pribadi tertarik kepada waktu itu ilmu komunikasi dari semua daftar yang ada. Tapi karena waktu itu ada pilihan harus punya sertifikat TOEFL saat mengirimkan, jadi saya belum pernah ikut tes apapun, dan saya pikir pasti saya mengirimkan formulir ini dan pasti gagal karena tidak ada kelengkapan TOEFL kan. Jadi saya tanyalah kepada wali kelas, Pak, baiknya saya daftar apa ya? Seperti mengisi TTS begitu. Jadi sangat tidak ada arah hidup ya, jelas sekali. Dan akhirnya disampaikan oleh wali kelas saya, kamu kan anak IPA, ambil saja teknik elektro itu banyak kakak-kakak kelas yang sudah ada di sana duluan, nanti pasti kamu bisa bertemu mereka. Lalu saya juga berpikir teknik sipil, jadi yang bunyinya teknik, saya daftar gitu. Dan tanpa tahu, maksudnya ini apa, bahkan saya tidak tahu sekali teknik sipil itu belajar apa. Apakah akan jadi pegawai negeri sipil? Jadi benar-benar blank ya. Singkat cerita ikut tes, waktu itu bersama dengan Kak Isan juga, proses interview dan lain-lain. Lalu pada saat hari pengumuman, saya diterima. Saya kaget waktu itu, kok saya diterima sih? Kenapa saya diterima? Lalu teman-teman yang lain yang ikut tes juga ada yang tidak diterima, dan waktu itu saya ingat ya Kak Isa, ada yang sangat sedih ya waktu itu ya. Ada yang sampai menangis. Jadi saya memberanikan diri kepada salah satu guru di sekolah lain yang kita pergi mendengar pengumuman itu. Saya bilang, Pak, bisa atau tidak? Nama saya ini dicoret saja, Pak. Minta tolong diganti sama teman saya ini yang sedang menangis, karena dia lebih membutuhkan dan dia kayaknya senang sekali. Karena dalam hati kecil saya berpikir, saya tidak akan memilih jurusan ini atau kampus ini. Gitu. Singkat cerita, ini tidak singkat ya. Seiring dengan berjalannya waktu, saya juga ditegur oleh wali kelas, oleh wakil kepala sekolah waktu itu juga, karena saya sempat memutuskan tidak mau mengambil jurusan ini dan dibiayai full dengan beasiswa. Saya masih mau coba kampus lain, jadi memang tidak ada arah tujuan hidup ya, gitu. Sampai sempat kena marah dan lain-lain. Akhirnya diberikan pengertian dan
disampaikan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik buat kamu. Kamu harus ambil ini. Jadi saya pergi dan dengan setengah hati waktu itu karena tidak tahu Surabaya seperti apa. Jadi memang pada saat masa-masa awal perkuliahan, Kak Ihsan, saya pernah merasa salah jurusan. Bukan pernah ya, waktu itu memang benar-benar merasa salah jurusan sama sekali. Pernah terpikir untuk jurusan dan lain sebagainya, tidak bisa memahami materi, saya tidak tertarik dengan teknik elektro, tidak pernah pegang solder, bayangkan, tidak pernah programming. Saat SMA itu kita hanya ketik Microsoft Word dan Paint, gambar-gambar itu ya, itu pun salah klik, kita sudah dipukul pakai kemoceng. Jadi begitu masuk teknik elektro yang harus bisa programming, bayangkan saja gap-nya sangat jauh ya. Hingga pada semester 4 atau 5, Kak Ihsan, jadi mungkin ada adik-adik atau teman-teman yang sementara juga mengalami kebosanan, mengalami kebuntuan, tidak merasa punya panggilan hidup. Saya juga pernah merasa di saat seperti itu, dan selalu menelpon orang tua dan minta untuk pulang saja ke Kupang, pindah ke kampus lain, pindah ke kampus yang ada di Kupang, karena saya tidak tahu buat apa saya ada di sini. Sampai akhirnya semester 4 ke semester 5, kami punya penjurusan khusus. Di situ ada 3 jenis bukan mata kuliah, maksudnya peminatan, dan melihat dari nilai-nilai, melihat dari minat, kayaknya memang saya ini punya minat khusus di bidang telematika, telekomunikasi dan informatika ya. Sama seperti bidangnya Kak Akung ya, suami dari Kak Ihsan gitu. Jadi saya meninggalkanlah sebuah mata kuliah lain yang begitu susahnya. Ada satu mata kuliah yang saya harus mengulang 2 kali, yaitu elektronika digital. Jadi pada saat ujian akhir itu, dari sekian rangkaian kabel, 1000 kabel, dosen itu cuman datang dan langsung dicabut satu kabel, lalu disuruh, sekarang kamu rangkai ulang. Bayangkan, dalam waktu sekian menit. Dan kabelnya ini benar-benar lampunya ini ribuan. Dan kita tidak tahu kabel yang mana, seperti itu. Dan itulah yang akhirnya membuat saya banyak gagal karena saya tidak teliti, saya tidak orangnya tidak tekun, tidak bisa melihat hal-hal kecil, solder, itu saya sangat buruk. Lalu saya menemukan passion di bidang telematika, syukurnya ada jalan Tuhan ya di situ yang membuat saya kembali lagi mengerti tentang panggilan hidup, tujuan hidup. Lalu akhirnya saya lebih serius belajar dan nilai-nilai pun mulai sangat membaik. Jauh sekali membaik dari semester 1 sampai semester 3 atau 4 waktu itu. Jadi semester setengah perjalanan, semester 5, 6, 7, 8, itu nilai-nilai langsung membaik. Kenapa saya coba berefleksi ya? Ini sudah hampir 15 tahun yang lalu ya. Kenapa saya bisa berbeda dengan semester 1 dan semester 4, Kak Ihsan? Karena saat itu saya baru mengerti tujuan hidup. Ketika di kampus juga baru mengenal tentang Tuhan, baru memiliki relasi pribadi dengan Tuhan, lalu di situ banyak sekali pembinaan tentang tujuan hidup, tentang jaminan keselamatan, kenapa kita harus hidup, visi-misi. Disitulah banyak hal yang membentuk saya untuk mengerti bahwa ada rencana Tuhan, saya harus datang ke kampus ini. Kenapa saya bisa berjumpa Tuhan di kampus ini? Kenapa saya harus mengambil jurusan ini? Dan disitulah ya proses Tuhan akhirnya membuat saya mengerti dan membuat etos kerja dan belajar saya itu berbalik arah dan benar-benar belajar dengan lebih tekun, lebih rajin, dan bisa lulus dengan baik. Lalu Kak Ihsan, setelah lulus, saya mencari pekerjaan pekerjaan di bidang apa. Lalu saya mendengar informasi bahwa ada stasiun TV di Surabaya waktu itu. Dan saya berpikir, saya senang dengan bidang telekomunikasi, dengan bidang media ya. Waktu kuliah telematika itu juga banyak sekali multimedia, belajar software editing, foto, audio. Jadi memang saya tertarik sekali untuk hal seperti itu. Lalu saya coba apply dan diterima di bagian teknisi engineering ya, jadi benar-benar yang di belakang layar, yang ada layar-layar audit di control room gitu ya, jadi mengontrol siaran dan lain sebagainya. Saya sangat senang dan memang timnya semuanya pria dan dari kuliah pun juga sudah begitu ya, jadi kita nih semua
sama rata, cowok cewek tidak ada beda. Sampai di tempat bekerja itu, saya kemudian melihat sisi lain dari dunia multimedia itu di dunia pemberitaan, news, dan lain-lain. Dan setengah perjalanan bekerja, memang akhirnya saya pindah di news karena teman-teman memberikan kesempatan untuk saya coba di bidang itu, lalu memang dites dan bisa lolos gitu. Akhirnya saya pindah dari teknik mengurusi layar-layar dan siaran dan segala software-software, pindah ke bagian pemberitaan yang lebih di depan, tampil di depan kamera dan lain sebagainya. Tapi saya sadar waktu itu bahwa pengetahuan saya dan ilmu saya ini sangat terbatas untuk media. Sehingga yang tadi Kak Isan informasikan, saya coba cari-cari, bukan saya yang cari sebenarnya, diinformasikan oleh mama waktu itu. Tiba-tiba mama SMS kasih tahu, coba kamu cek, karena mama baca di koran ya. Kamu cek ada beasiswa ini. Dia memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang jurusannya tidak sama. Sehingga kan saya mau coba belajar media ya. Waktu itu akhirnya saya ikut camp nasional bersama Kak Isan juga di Bogor. Dan di situ tuh ada banyak sesi yang sangat bagus ya mengenai panggilan hidup dan lain sebagainya. Dan ada banyak kapsul-kapsul. Salah satunya ada kapsul media. Di situ akhirnya berdoa. Dan ada waktu alone with God juga di situ. Benar-benar bercakap-cakap secara pribadi begitu ya, mengungkapkan isi hati sebenarnya, bertanya maksud Tuhan, dan memang di situ saya menemukan bahwa saya ingin sekali berkarya di bidang media yang juga bisa untuk masyarakat ataupun bermisi begitu ya istilahnya. Kemudian diberikan kesempatan untuk bisa studi lanjut media 1 tahun waktu itu kurang lebih dengan beasiswa. Jadi memang 1 tahun program tanpa gelar, mendapatkan sertifikat khusus media. Dan saat itu memang benar-benar saya sangat enjoy sekali semua mata kuliahnya. Jadi saya benar-benar kayak menemukan sebuah dunia yang saya sangat senangi. Gitu. Jadi dari video, audio, drama, teater, film, semuanya itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik di balik sisi teknik tadi ya, yang sudah dipelajari. Pulang dari sana, sebelum pulang, Kak Isan, saya melihat satu komunitas waktu itu kita ikut perkakas. Kita ada satu kegiatan selama kurang lebih 1-2 minggu untuk seperti apa ya, pelayanan ke wilayah-wilayah kota yang agak terpinggirkan, marginal gitu di sana. Nah, selama di sana itu Kak Isan, programnya ini banyak ya, jadi random juga, ada yang mengajar anak-anak sekolah, ada yang membantu membangun rumah. Jadi saya ikut di tim bangun rumah. Jadi benar-benar mencampur bahan, lalu bantu bangun tembok, pasang insulator supaya kan musim dingin kan mereka di sana. Jadi benar-benar kerja yang tidak ada kaitannya dengan jurusan atau apapun. Tapi kita setiap pagi itu ada seperti sesi-sesi khusus untuk membahas, membedah ya pendalaman Alkitab mengenai hati Tuhan bagi masyarakat, bagi ketidakadilan, bagi kemiskinan, bagi perubahan gitu, transformasi. Dan di situ akhirnya saya berpikir, kalau saya pulang, saya ini mau bekerja apa? Apakah saya mau kembali lagi di stasiun TV atau di media seperti itu? Kemudian saya memantapkan hati setelah mendoakan, saya ingin sekali bekerja di sebuah organisasi yang benar-benar ada di tengah masyarakat. Seperti NGO, LSM, atau pelayan misi. Itu. Ada beberapa pilihan yang coba saya lihat, saya doakan, dan akhirnya berlabuhlah di tempat saya bekerja sekarang, yaitu Wahana Visi Indonesia, yaitu organisasi kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk anak-anak dan keluarga di wilayah-wilayah yang paling rentan, ya, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi waktu itu akhirnya saya bekerja di tengah masyarakat dengan program-program yang sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi biasanya itu paling penting itu pendidikan, anak banyak putus sekolah, lalu juga tentang kesehatan, banyak yang tidak bisa mengakses kesehatan, imunisasi, banyak anak kurang gizi, lalu kemudian pengembangan ekonomi. Biasanya kondisi anak-anak itu ditentukan oleh
kondisi ekonomi orang tua. Jadi ini juga yang kita lihat. Waktu itu bertugas pertama di Sulawesi Tengah dan di Halmahera Utara yang jauh dari tempat yang saya kenal waktu itu ya, itu pembentukan Tuhan kaitannya. Lalu bekerja di sana 2 tahun kurang lebih. Saya kembali mengumpulkan lagi perjalanan hidup selanjutnya ini apa yang Tuhan mau dan lain sebagainya. Apakah saya tetap berlanjut di sini atau saya sekolah lagi? Nah, terkait sekolah lagi tuh memang ada pesan khusus itu dari orang tua, terlebih lagi dari ayah saya, dari bapak. Bapak itu selalu berpesan bahwa kalian itu harus bisa terus belajar sampai sudah tidak bisa belajar lagi. Jadi benar-benar belajarlah setinggi-tingginya semampunya kalian. Itu sih pesan yang mungkin terus merema dalam hati sehingga ada kerinduan untuk studi lanjut. Saya coba cari-cari dengan hidup saya yang cukup gado-gado ini, sebenarnya saya mau belajar jurusan apa? Anak teknik, tapi kerja di media, lalu sekarang kerja di LSM. Ini sebenarnya dia mau apa anak ini ya? Kok sebenarnya kurang jelas juga ya. Lalu ketika saya coba cari, saya tulis motivation letter, saya murnikan lagi ya motivasi saya ini sebenarnya apa, lalu mau kemana, masa depan ini sebenarnya panggilan Tuhan ini apa. Saya tulis saja semuanya dan saya menemukan satu kalimat bahwa saya menemukan passion saya ini berada di antara dunia media dan juga dunia development, dunia pengembangan masyarakat. Kemudian saya Google, saya cari, ternyata ada jurusan itu, Kak Ihsan. Ada jurusan Media for Development. Jadi benar-benar sangat spesifik, media untuk mendukung perubahan di tengah masyarakat. Dan itu ada mata kuliahnya khusus, ada semua literatur penelitiannya khusus. Sehingga saya coba memberanikan diri untuk apply, dan mungkin karena waktunya timing Tuhan juga ya, karena sebelumnya itu setelah pulang yang dari pertukaran Amerika itu juga saya merasa sudah sangat nyaman ya dengan studi lanjut, sehingga saya langsung berpikir kalau pulang saya mau sekali langsung studi lagi gitu. Dan itu memang bukan rencana Tuhan, itu ambisi pribadi sehingga memang tidak dibukakan jalan. Tapi yang ini benar-benar sangat smooth ya, jadi hanya membaca, melihat kampus, melihat jurusan, dan terlalu mudah begitu waktu itu. Saya juga berpikir tidak setengah mati seperti dulu ketika saya mencoba dengan ambisi saya waktu itu ya. Dan prosesnya sangat mudah, harus punya nilai IELTS, timingnya cukup, uang tabungan juga waktu itu cukup. Karena bekerja di LSM itu banyak harus menabung ya, apalagi di daerah jauh, tiket pesawat kali waktu itu harus naik mobil, sambung kapal, sambung pesawat. Jadi itulah semua timingnya pas, Kak Ihsan, dan akhirnya berhasil diterima di kampus dan dapat beasiswa untuk belajar Media for Development. Jadi ada jurusan yang sangat pas itu. Kemudian lulus dari S2 itu, saya juga kembali mencoba mencari lagi di dunia development, begitu saya bergabung di satu LSM juga, yang khusus memang untuk mendukung perekonomian masyarakat lewat sektor pariwisata. Jadi melihat wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat cantik di Indonesia, tapi masyarakatnya banyak yang belum mendapatkan apa-apa dari perkembangan pariwisata. Jadi itu ada sisi lain juga yang kita dukung. Dan di situ saya bertugas sebagai memang media and events officer, jadi betul-betul mendukung dari sisi medianya. Bagaimana membuat digital media, membuat website, membuat mobile application. Mobile application ini dulu adalah skripsi saya waktu S1. Jadi lihat ya, dia berputar-putar tapi adalah benang merahnya ya. Lalu juga tentang press release, terbersalis, lalu dengan majalah-majalah mempromosikan daerah begitu. Dari situlah kemudian saya belajar banyak hal tentang dunia bisnis ya, bisnis maupun dunia perekonomian, mendukung ekonomi masyarakat disambungkan dengan pasar di luar sana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dengan ilmu baru. Sehingga selesai dari proyek itu saya apply lagi di NGO yang sama, WVI, dan diterima, dan karena berlokasi di Kupang waktu itu, jadi dekat dengan orang tua dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya masih bekerja di sini, dan walaupun tetap bidangnya itu banyak ya, jadi ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, tapi di dunia permediaan itu tetap
ada di semua jenis pekerjaan. Jadi saya tetap membuat flyer, leaflet, sekarang juga sementara masa-masa COVID-19 ini tidak bisa turun ke masyarakat, jadi semua mengandalkan digital media. Jadi siaran radio, talk show, iklan radio, poster, flyer, sosial media, itu semua yang digunakan, dan itu ilmu yang tidak pernah akan hilang karena menjadi alat untuk menyatakan sesuatu dan membuat suara masyarakat bisa didengar. Media. Mungkin itu, Maisar. Ya, terima kasih Kak Hestin. Pembelajaran yang sangat-sangat banyak ya. Kayak tadi saya lihat bahwa intinya kalau merasa salah jurusan, jangan berhenti di situ ya. Tapi lanjut aja dulu dan lihat, dan ternyata Tuhan membukakan banyak hal ya, sampai di akhirnya, kayak gitu. Dan juga yang menarik tuh adalah beasiswa. Tadi Kak Hestin ngomong soal beasiswa. Dan tentang itu, kata-kata papanya Kak Hestin. Oh ya, informasi papanya Kak Hestin itu adalah guru SD ya. Guru SD saya ya. Guru SD. Keputer aja. Oke. Mungkin dan mamanya Kak Isan juga guru SD. Iya, jadi aduh. Jadi kita semua satu lingkaran. Sangat kayak gitu. Oke. Mungkin pesan singkat aja dari Kak Hestin. Kalau misalnya, ini karena takutnya waktunya habis. Kalau misalnya ada anak yang mau kuliah dan dia tidak punya biaya, kayak misalnya mau S2 dan lanjutlah, dan dia tidak punya biaya, kira-kira hal praktikal apa yang harus dia siapkan dari sekarang? Kalau misalnya dia masih kuliah S1 ya, dan dia mau kuliah dan dia tuh tidak punya biaya gitu untuk lanjut. Praktikal apa sih yang harus dia siapkan dari sekarang? Ya, oke, Kak Isan. Langkah praktis pertama, menurut saya cek kembali motivasi, cek kembali bergumul dengan Tuhan ya. Itu basic, itu dasar dari semua. Karena banyak keputusan yang seringkali saya ambil tanpa bergumul dari Tuhan, biasanya itu sangat blur, sangat tidak ada arah. Tapi benar-benar tanya, berdoa pada Tuhan, apa visi dari Tuhan, seperti apa. Ketika kita sudah menemukan passion kita, visi dari Tuhan, yang kedua, persiapkan kemampuan berbahasa secara praktis ya. Jadi kalau mau ke negara berbahasa Inggris, siapkan kemampuan sertifikat TOEFL atau IELTS untuk bisa mendaftar di kampus di negara tersebut. Kalau bahasa lain, siapkan juga bahasa Prancis, bahasa Jerman, apapun. Itu hal praktis karena ada standarnya. Lalu yang ketiga, carilah kampus-kampus yang memang kita minati, jurusan-jurusan yang kita rasa sesuai. Mulai bisa email dosen-dosennya, ceritakan secara singkat apa yang mau kita pelajari, bagaimana pandangan dosen tersebut. Mereka sangat murah hati dan seringkali membalas. Lalu yang keempat, browsing banyak sekali daftar beasiswa yang ada di Indonesia. Coba lihat persyaratannya, coba dilengkapi, tulislah motivational letter yang benar-benar dari hati, dan cobalah untuk kirim. Sambil juga mengapply kampus-kampus yang tadi sudah dicari. Itu aja mungkin, guys. Oke, makasih banyak Kak Hestin untuk waktunya, sudah mau sharing, berbagi pengalaman. Sama-sama. Semoga bisa menginspirasi adik-adik yang lagi belajar semua dari rumah, tapi tidak kehilangan motivasi untuk belajar. Dan ya belajarlah sampai kamu tidak bisa belajar lagi ya, seperti itu ya motivasinya ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Hestin. Nanti kita lanjut lagi sharing-sharing yang berikut. Oke, makasih. Terima kasih Kak Isan. Halo semuanya, jadi tadi kalian barusan menyaksikan interview aku terhadap Kak Hestin ya, tentang beasiswa, tentang kenapa sih wanita mesti sekolah tinggi atau sekolah lanjut, kuliah lanjut dari perspektifnya Kak Hestin. Nah, kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah video ini, atau kalian bisa DM ke Instagramku ya. Oke, see you again in the next video.